Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Qonita Humaira Fatana dari kelas 11 MIPA 3 akan memberikan sedikit gambaran tentang transportasi sel dari mata pelajaran biologi. Apa sih transportasi sel itu? Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, jadi membran sel itu kan punya sifat selektif yang berfungsi untuk mentransfer zat dari dan keluar sel. Nah, fungsi itu biasanya disebut sebagai transportasi sel. Berarti sama aja, transportasi sel itu adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mentransfer zat dari dan keluar sel. Jadi mentransfer zat untuk masuk ke dalam sel juga bisa mengeluarkan zat dari dalam sel keluar sel gitu. Nah, sistem transportasi zat ini dia terbagi menjadi dua menurut penggunaan energinya. Jadi ada transfer aktif sama transfer pasif. Ini juga dilansir dari Biokimia Kedokteran Dasar pada tahun 2016. Nah, ini penjelasannya. Jadi pembagian transportasi sel itu terbagi menjadi dua, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Nah, transfer pasif itu merupakan sistem yang tidak menggunakan energi gitu. Jadi transfer pasif ini sistem transportasi sel yang nggak menggunakan energi. Jadi biasanya secara langsung atau spontan gitu. Nah, dalam transfer pasif, zat yang ditransportasikan itu zat-zat nonpolar, kayak glukosa, air, dan oksigen. Transportasi pasif sendiri terbagi menjadi dua, ada disfusi dan osmosis. Disfusi terbagi lagi tuh jadi dua juga, disfusi langsung dan disfusi terbantu. Disfusi langsung itu terjadi pada transfer oksigen dari luar ke dalam sel. Kalau disfusi terbantu berlangsung ketika transport glukosa dari luar ke dalam sel. Osmosis sendiri adalah proses penyeimbangan konsentrasi air di dalam dan luar sel. Nah, terus yang kedua ada transport aktif. Transport aktif ini berarti kebalikan dari transfer pasif. Jadi transfer aktif ini membutuhkan energi, kalau transfer pasif kan tadi enggak. Nah, kalau transfer aktif ini membutuhkan energi. Karena transfer pasif mengandalkan sifat sari zat yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Transfer aktif sendiri terdiri atas 3 nih. Ada pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Nah, pompa ion ini yang menjadi alasan kenapa transfer aktif itu membutuhkan energi. Kenapa? Karena misalnya kalau ada 2 ion kalium yang masuk ke dalam sel, nah itu tuh harus dihilangin satu gitu. Jadi harus dipaksa keluar dari sel satu ion itu. Karena ion kalium harus selalu lebih tinggi dibanding ion natrium. Tuh jumlahnya ya. Nah, terus ada endositosis. Endositosis itu proses memasukkan zat makromolekuler ke dalam sel dengan cara membungkusnya dengan membran plasma. Yang terakhir dalam proses transportasi aktif itu ada eksositosis. Eksositosis itu proses mengeluarkan zat makromolekuler hasil metabolisme dari dalam sel keluar sel. Jadi kalau endositosis memasukkan, eksositosis mengeluarkan. Sekian yang dapat Ana sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.